Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.2. Saya, Ivana Reskinting, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karo. Setelah mempelajari modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, saya semakin memahami bahwa terdapat 5 kompetensi sosial emosional yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, kesadaran sosial. Yang ketiga, manajemen diri. Yang keempat, keterampilan relasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, teknik mindfulness juga bisa diterapkan di dalam kegiatan atau proses pembelajaran seperti teknik stop, mencoret kertas, meremas kertas, mendengar musik, dan hal lain yang bisa membantu menerapkan kesadaran diri. Teknik tersebut bisa diterapkan di awal, pertengahan, atau bahkan di akhir pembelajaran. Dan tujuan dari penerapan kompetensi sosial emosional yaitu untuk menciptakan suasana well-being. Kaitan antara modul 2.2 dan modul 1.1. Pembelajaran sosial emosional mengarah pada hal yang membantu murid mengatur diri dan respon terhadap hal lain dari luar dirinya, sehingga murid mampu memahami kebutuhannya. Dan tercipta suasana well-being sehingga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang merdeka. Kaitan antara modul 2.2 dan modul 1.2. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang kolaboratif, terkhusus untuk komunitas, bahkan warga sekolah. Oleh sebab itu, menjadi pemimpin pembelajaran merupakan hal yang perlu dimiliki sebagai nilai dan peran guru penggerak untuk mendorong penerapan KSE secara efektif di lingkungan sekolah. Kaitan antara modul 2.2 dan modul 1.3. Pembelajaran sosial emosional mengarah pada penerapan KSE yang mengacu pada terwujudnya visi yang diterapkan terkait karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kaitannya, modul 2.2 dan modul 1.4. Dengan penerapan keterampilan sosial dan emosional, diharapkan mampu menumbuhkan kemampuan murid untuk mengontrol diri dan meningkatkan suasana yang nyaman untuk murid, sehingga mengarah pada terciptanya budaya positif. Penerapan pembelajaran diferensiasi mengacu pada penciptaan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid. Dalam penerapan diferensiasi, kompetensi sosial emosional seperti manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab diterapkan agar pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Terkait pertanyaan lanjutan, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa menuntut anak mengikuti aturan saya di dalam kelas, memarahi dan mengabaikan murid yang menangis, menakut-nakuti anak ketika tidak fokus belajar, merupakan hal yang wajar, yang biasa, sehingga dalam pembelajaran saya hanya berupaya mengabaikan perasaan, bahkan menganggap KSE itu belum layak, bahkan belum penting di SD. Setelah mempelajari modul ini, ternyata hal yang saya terapkan bukan merupakan hal yang efektif dalam membentuk kemampuan murid dalam mengelola sosial dan emosionalnya sendiri. Dan saya sadar membiasakan murid dalam memiliki KSE merupakan hal yang penting untuk membantu murid menjadi pribadi yang mengenali dirinya dan menerima diri dan lingkungannya. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari terkait modul ini yaitu terdapat 5 kompetensi sosial dan emosional yang bisa diterapkan
yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, penerapan kompetensi sosial emosional dapat menciptakan lingkungan belajar dan suasana belajar yang nyaman, sehingga mendorong terciptanya well-being di lingkungan sekolah. Selanjutnya, penerapan KSE bisa juga melalui kegiatan mindfulness atau kesadaran diri. Sesederhana untuk mengalihkan atau menuangkan emosinya seperti melakukan teknik stop, meremas kertas, mencoret kertas, mendengarkan musik, dan hal lain yang bisa dilakukan untuk menyalurkan emosi pada diri murid. Pada murid, yaitu menerapkan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran dengan hal yang sederhana, dengan tujuan terciptanya suasana kelas yang nyaman dan aman secara berkelanjutan. Bagi rekan sejawat adalah menerapkan PSE melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan PSE pendidikan dan PTK di sekolah. Hal tersebut merupakan contoh perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya harap hal ini merupakan hal yang boleh memberikan dampak yang positif bagi yang membaca ataupun melihat. Sekian dan terima kasih. Salam dari saya, Ivana Reskinting, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Karo.